Perkenalkan, nama saya Nawini Ujudima, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang kekristenan dan kolonisasi di Indonesia. Perlu kita tahu bersama bahwa sebelum kekristenan masuk ke Nusantara, masyarakat Indonesia masih menganut agama yang didasarkan oleh mitos masing-masing suku. Saat itu, pekebaran Injil sulit berkembang karena mereka masih menganut agama suku. Ada juga perjumpaan orang Kristen, baik orang Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia. Perjumpaan mereka diawali dengan bangsa Portugis pada abad ke-16. Perjumpaan ini ada saat mereka sedang melakukan misi pelayanan dengan mengusulkan misi 3G, yaitu gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel agama. Maluku menjadi tujuan awal Portugis untuk perdagangan dan mencari rempah-rempah. Bukan hanya berdagang, mereka juga membawa ajaran Kristen Katolik yang dibawakan oleh para misionaris. Kalau Belanda masuk ke Indonesia tahun 1596, bertempat di Pelabuhan Banten, alasannya hampir sama dengan Portugis, yaitu memperoleh sumber kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya yaitu Maluku, karena orang mengatakan bahwa Maluku menjadi gudang rempah-rempah di dunia. Pasti teman-teman ingin tahu metode apa yang dipakai untuk pekabaran Injil di Indonesia. Orang Portugis yang melakukan pekabaran Injil yang pertama yaitu melalui saudagar. Mereka memperkenalkan agamanya kepada orang-orang setempat secara simpatik. Seorang misionaris juga, khususnya orang-orang Yesuit, di mana mereka hanya ingin membaptis orang yang sudah mengerti tentang pendidikan agama yang lebih mendalam, dan ia berusaha membimbing orang itu supaya sadar akan arti perpindahan agama serta dapat mengikuti komuni pekabaran yang dilakukan oleh Belanda. Melalui organisasi yang dinamakan Sending, perlu kita tahu ya, kalau pekabaran mereka bukan saja diterima, namun sempat ditolak. Mengapa ditolak? Karena adanya konflik internal antara Ternate dengan Raja-Raja Maluku. Saat itu, orang-orang Portugis membantu Ternate, sedangkan orang-orang Spanyol menjadi sekutu. Sultan Joilolo, otomatis jemaat Kristen setempat menderita karena berada di pihak Portugal. Ternate, tapi Kristen Katolik kembali hidup, dan keadaan Halmahera Utara pun dipulihkan karena pengaruh dari tokoh yang bijaksana, yaitu Antonio Galvão. Masyarakat Ternate masuk Kristen karena tertarik dengan pribadi Galvão yang bijaksana. Setelah Galvão meninggal, misi ini dilanjutkan oleh Franciscus Savarius dan Ordo Serikat Yesuit. Sedangkan Kristen Belanda itu bukan ditolak, tapi lebih tepatnya Belanda dihalangi bangsa Portugis dan Spanyol untuk mengabarkan Injil mereka. Ditambah lagi tujuan utama Belanda itu berdagang. Jadi mereka mengabarkan hal tersebut. Pekabaran Injil pun boleh asal tidak merugikan perdagangan pada saat mereka mengabarkan Injil. Ada juga tantangan, baik itu Belanda versus Portugis, Belanda versus agama suku, agama versus pemerintahan lokal. Tantangan Belanda versus Portugis itu menimbulkan kontra karena perbedaan pandangan mengenai ajaran Kristen itu sendiri. Belanda dan Portugis ingin menguasai wilayah Indonesia dalam hal politik, ekonomi, dan lainnya. Kalau tantangan Belanda versus agama suku, yaitu saat penyebaran Injil, di mana Indonesia masih terikat dengan agama suku yang ada.
Kalau agama versus pemerintahan lokal, di mana Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang dan memperluas daerah jajahannya. Misi mereka kurang diperhatikan. Mereka melakukan kemasyarakatan pribumi jika hal itu membawa keuntungan kepada Belanda. Kesimpulannya bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk melakukan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Terima kasih.